Pemirsa, 104 peserta yang lolos seleksi calon pimpinan KPK kini bersiap untuk mengikuti seleksi berikutnya, yakni tes psikologi. Daftar 10 peserta yang lolos tes psikologi nantinya akan diserahkan kepada Presiden yang kemudian akan mengikuti uji kelayakan di hadapan Komisi 3 DPR. Berikut ini kami paparkan sejumlah data terkait dengan proses seleksi calon pimpinan KPK yang sedang berlangsung pada hari ini. Pemirsa, dapat Anda lihat di sebelah kiri saya, ini merupakan tahapan pertama di mana dalam proses pencarian pimpinan KPK yang baru. Yang pertama adalah tahap administrasi. Ada dalam tanggal 11 Juli 2019, Pansel KPK ini memangkas 367 peserta yang mendaftar menjadi 192 peserta yang kemudian sudah dinyatakan lolos administrasi. Dalam proses tahap administrasi ini kemudian latar belakang dari pendaftar ini semua diperiksa, baik dari latar belakang pendidikan maupun dari pengalaman dari para pendaftar. Dan kemudian ada 192 yang kemudian dinyatakan lolos. Ke tahapan selanjutnya, pemirsa, merupakan tahapan uji kompetensi yang berlangsung pada tanggal 18 Juli 2019, dilakukan uji kompetensi dan kemudian ada 104 peserta yang kemudian dinyatakan lolos dengan komposisi ada 6 wanita dan juga 98 peserta. Dari uji kompetensi ini kemudian yang diberikan kepada para peserta yang lolos adalah mereka disuruh untuk melakukan ataupun membuat makalah yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan kemudian diberikan semacam ujian tertulis, merupakan bentuknya adalah pilihan ganda dan kemudian dinyatakan ada 104 peserta yang lolos. Kemudian kita lihat di tahapan selanjutnya, pemirsa, pada tanggal 22 Juli 2019 ini kemudian ada 104 peserta yang lolos dan kemudian ini adalah orang-orang yang kemudian dinyatakan lolos dari 104 peserta tersebut. Kita lihat komposisinya, dari anggota Polri aktif ada 9 orang, ada pensiunan Polri ada 3 orang dan kemudian ada hakim 7 orang, mantan hakim 2 orang, jaksa 4 orang, pensiunan jaksa ada 2 orang dan kemudian dosen ada 19 orang dan kemudian advokat 11 orang, auditor ada 4 orang dan kemudian ada unsur KPK, kita lihat ada 14 orang termasuk ada 3 pimpinan KPK yang juga lolos dan kemudian ada Komjak dan juga Kompolnas ada 3 orang, PNS dan kemudian pensiunan PNS masing-masing ada 10 orang dan juga 3 orang dan juga lain-lain ada 13 orang. Kita lihat di informasi selanjutnya berkaitan dengan juga proses seleksi selanjutnya dari peserta 104 peserta yang kemudian dinyatakan lolos dari tahap kompetensi tersebut. Pada tanggal 28 Juli 2019, 104 capim KPK akan mengikuti tes psikologi. Ini akan berlangsung di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan kemudian kita lihat proses selanjutnya adalah ketika kemudian sudah diikuti dalam 104 peserta akan mengikuti tes kompetensi, nanti pada tanggal 10 paling tidak pada bulan September 2019, ditargetkan pada tanggal 2 September nanti 10 nama ini nanti akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. 10 nama capim KPK yang baru ini akan mengikuti fit and proper test di Komisi 3 DPR dan kemudian nanti akan kita tentukan, akan kita lihat bersama siapa dari 10 capim KPK tersebut yang akan menjadi pimpinan KPK di periode selanjutnya. Dan pemirsa, itulah informasi-informasi berkaitan dengan capim KPK yang baru dan apa kemudian pendapat dari mantan Ketua KPK berkaitan dengan proses pencarian capim KPK yang baru. Ajeng Kamarati sudah bersama dengan Antasari Azhar. Ajeng, silakan. Baik, Kevin Egan, terima kasih atas pemaparannya. Ya, pemirsa, lembaga KPK merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, seharusnya dipimpin oleh sosok yang betul-betul berkualitas dan dapat diandalkan. Berbagai masukan disampaikan kepada panitia seleksi calon pimpinan KPK, salah satunya dalam hal komposisi pimpinan KPK yang seharusnya terdapat unsur jaksa dan penyidik. Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir di studio Metro TV Antasari Azhar selaku mantan Ketua KPK. Selamat pagi, Pak Antasari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Pak? Alhamdulillah. Apa kabar nih Pak, seleksi capim KPK hingga saat ini? Ya, saya melihat sementara ini sudah baik ya, artinya dari pansel sudah menghasilkan 104 orang ya terakhir. Jadi ya. 104? Dan saya lihat dari 104 orang itu unsurnya sudah memenuhi seperti apa yang dikehendaki undang-undang. Tinggal nanti dari 4 itu biasanya sampai 10 baru masuk DPR. Nah, DPR apakah juga komposisi masih sama seperti pasal 25 ayat 1 itu, pasal 21 ayat 5 itu. Nah, itu yang Bapak permasalahkan juga. Sebenarnya ideal itu komposisi dari pimpinan KPK seperti apa? Kalau bicara ideal, saya mantan penegak hukum, taat azas harusnya, taat undang-undang, bahwa saya mengacu kepada undang-undang. Undang-Undang KPK 30/2002 itu mengatakan bahwa pasal 1 ayat 5
pimpinan KPK itu terdiri dari penuntut umum dan penyidik. Nah, sementara ada salah satunya adalah juru bicara KPK di beberapa waktu yang lalu, tepatnya ya di lewat sebelah ya, TV sebelah mengatakan saya salah. Kenapa? Bahwa pasal itu tidak ada seperti itu. Jelas mungkin bisa ditampilkan pasal 21 ayat 5. Ini di Undang-Undang KPK ya Pak ya? KPK sendiri. Jadi di dalam pasal 21 ayat 5 itu harus ada penyidik dan penuntut umum dan penyidik. Bukan jaksa dan polisi istilahnya. Penuntut umum dan penyidik. Nah, tetapi kalau misalnya di Undang-Undang KPK ini sebenarnya tidak menyebutkan secara eksplisit penyidik harus dari kepolisian dan penuntut umum harus dari kejaksaan. Tanggapan Bapak? Di mana lembaga penuntut umum yang lain selain Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Satu-satunya lembaga penuntut di Indonesia ini hanya Kejaksaan Agung. Dan sekarang Bapak mempermasalahkan ayat 21 ayat 5, berarti ada yang salah dari komposisi pimpinan KPK saat ini. Memang saya sudah katakan pada waktu beberapa yang lalu bahwa di lembaga pers DPR bahwa susunan komisioner KPK sekarang ini terkesan melanggar undang-undang, saya katakan. Karena tidak ada unsur penuntut umum. Jadi sebenarnya ini tidak boleh dibiarkan terjadi? Jelas tidak bisa. Karena apa? Karena saya katakan di jubir KPK pada waktu yang lalu, ini saya katakan tegas pada jubir KPK, saya tidak ingin berseberangan dengan lembaga pernah saya pimpin ya. Tetapi ini perlu saya luruskan. Bahwa pasal 43 itu bukan untuk pimpinan, tapi untuk lembaga KPK-nya. Pasal 43 itu membuka kesempatan bagi isi lembaga semua KPK orang, itu diisi oleh unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Jadi itu terbuka untuk umum di pasal 43 tapi untuk lex lembaga specialis ya. pada pimpinannya harus ada penyidik dan penuntut umum. Dan ini yang Bapak harapkan nanti ke depannya calon pimpinan KPK ini dipilih dari orang-orang tersebut, bukan untuk umum seperti itu ya Pak ya? Umum boleh, ada bagiannya. Kan ada 5 orang. Ada penyidik, ada penuntut umum, ada 3 lagi. Nah 3 ini bisa ada unsur masyarakat. Apakah dia dari lembaga keuangan, perbankan, terus akuntan, macam-macam lah. Nah, mengapa menurut Bapak sangat penting dalam unsur pimpinan KPK itu ada penyidik dan juga penuntut umum? Apa yang menjadikan yang begitu penting dan harus menjadi perhatian? Begini Mbak, KPK ini lembaga spesialis pemberantasan korupsi. Dan artinya apa? Dia tindakan pimpinannya itu atau personilnya itu adalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan dalam artian ada penyelidikan dan penuntutan dan eksekusi ya. Dan ada pencegahan, ada monitoring, ada korsup. Nah ini tindakan-tindakan penegakan hukum. Kalau pimpinan tidak ngerti hukum bagaimana? Contoh konkret misalnya. Pada DPR kemarin saya minta kepada Bu Yenti, tolong pimpinan KPK yang dites kompetensi, tanyakan satu saja dulu. Apakah beda atau perbuatan bagaimanakah dikatakan masuk dalam kategori melawan hukum dan perbuatan bagaimana bisa dikategori menyalahgunakan kewenangan. Tolong tanyakan itu. Kalau pimpinan bisa jawab itu, ya luluskan dia. Jadi harus bisa memaparkan suatu dasar-dasar hukum yang benar-bear mendasar gitu ya. Karena mekanisme di KPK itu sesuai dengan SOP-nya adalah laporan masuk ini berapa, terus masuk kemana ini ke penyelidikan, dari penyelidikan terus masuk ke penyidikan. Nah progres ini kita harus tahu. Masuk nggak dari penyelidikan ada 20, ke penyidikan ada 10. Nah 10 tidak masuk penyidikan jadi apa? Apakah misalnya hilang begitu saja? Tidak boleh, harus ada kejelasan. Memang KPK tidak bisa menghentikan kan? Makanya kalau penyelidikan sudah masuk penyelidikan itu sudah hampir pasti masuk ke penyidikan. Karena di penyelidikan KPK sudah bisa mengumpulkan alat bukti undang-undangnya, lain dengan KUHP. Nah itu kan saat ini dan harapannya. Nanti kita akan tanyakan juga kepada Pak Antasari apa tantangannya pimpinan KPK saat ini dan pimpinan KPK saat Pak Antasari Azhar sedang menjabat. Kita akan break sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Metro Pagi Prime Time. Masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time, kita masih berbincang dengan mantan Ketua KPK, Bapak Antasari Azhar. Pak Antasari, tadi Bapak mengatakan bahwa
calon pimpinan KPK atau yang nanti jadi pimpinan KPK ini harus lebih pintar daripada anak buahnya. Itu penting ya Pak berarti ya? Sangat penting, itu unsur yang paling penting ya. Kenapa Karena Bapak berkata demikian? Apa Bapak melihat indikasi-indikasi yang kurang gimana? Karena SOP-nya, di era saya dulu, yang melakukan penyidikan staf. Penyidik, penyelidik, dan penuntut. Tetapi yang menentukan apakah perkara ini bisa ke sidang, bagaimana pimpinan, rapat pimpinan. Jadi makanya mekanisme kita adalah selesai penyidikan mereka naik ke ruang pimpinan, gelar. Di situ pimpinan memberikan masukan. Nah kalau pimpinan sendiri tidak ngerti, apa masukan apa yang diberikan, ya kan? Nah ini kenapa kasus penyelidikan ini sampai tertunda sekian bulan? Apa yang kalian lakukan? Nah, kurang alat bukti yang mana yang kurang? Nah, kita jadi diskusi situ. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya agar tidak menggantung gitu ya Pak, ya kan banyak Iya. masalah yang menggantung di KPK. Nah itulah salah satu tantangan yang bedanya dulu dengan sekarang. Kalau dulu Bapak gimana? Dulu kita hindari mangkraknya perkara. Perkara yang lama di zaman sebelum saya, kita selesaikan di saya. Ada dua itu. Kita selesai, saya selesai. Baru kita mulai dengan kasus kita yang baru. Kok sekarang banyak sekali PR yang harus selesaikan yang akan datang. Banyak sekali PR-nya. Apa yang salah dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut atau kasus-kasus tersebut sehingga Kenapa mangkrak? pimpinan tidak jeli, tidak melihat? Saya mohon maaf nih, bukan menyalahkan pimpinan KPK yang sekarang ya. Tidak elok lah saya mantan pimpinan menyalahkan itu ya. Tetapi hanya kritikan lah yang konstruktif bahwa kenapa ya diamkan itu? Panggil dong penyidiknya, gelar. Pimpinan kasih masukan. Kenapa bisa kasus A misalnya, kasus yang rame lah tahun lalu kan. Dulu kan sudah pernah disampaikan bahwa kasus ini bernuansa delik penyertaan. Kenapa si A bersama-sama si B, delik pernyataan. Kalau istilah teori hukumnya deal naming teori ya. Nah, ini dipanggil dong penyidiknya. Kenapa? Dulu kalian bikin dakwaan, sudah melimpahkan kasusnya si A ini ke pengadilan bersama-sama B. Bersama-sama kan. Nah, dakwaan sudah dibacakan. Dan pengadilan sudah memutus terhukum sampai ke kasasi. Dengan demikian maka, apalagi masalahnya kok si B-nya dibiarkan aja sampai hari ini. Jadi benar-benar dirunut dari mana, mengapa seperti itu. Nah Dan iya, itulah gunanya pimpinan. Yang harus paham masalah hukum, teori hukum. Kalau nggak paham bagaimana? susah ya Pak ya. Jadi Bapak juga takut nanti justru pimpinan yang disetir anak buah, itu juga Bapak katakan. Itu satu. Yang kedua, menyidik kasus korupsi setingkat KPK lah misalnya, atau lembaga yang lain, kejaksaan dan kepolisian, kan pelaku korupsi ini kan extraordinary crime ini lembaga istilah orang penjahat berdasi ya, yang punya kemampuan intelektual, yang punya dana cukup banyak, jadi mereka harus berbuat seenaknya bisa saja. Nah dulu kita begitu, tidak berhenti dengan teror. Banyak teror ya Pak ya? Lah kan saya tidak bisa senyum akhirnya. Nggak bisa senyum. Jadi susah banget sebenarnya jadi pimpinan Karena KPK ya Pak akhirnya ya? diteror hampir tiap hari. Oh ya? Diteror begini lewat HP baru-barunya waktu itu kan. Lewat HP. Jangan sok jago merantas korupsi begitu-gitu. Membuat kita lemah. Tapi akhirnya saya ya sudah saya acu aja. Karena acu lengah saya akhirnya. Jeblos lah yang terakhir kan. Karena saking acu. Karena sudah biasa sih begitu kan. Jadi sebenarnya banyak sekali tantangan untuk menjadi pimpinan KPK. Tantangan dari Pak Antasari waktu dulu sampai sekarang bedanya apa Pak? Bedanya kayak itu masalah. Dulu itu teror banyak. Sekarang mungkin agak berkurang. Ya. Dulu bayangan saja saya karena tidak mau, bukan tidak mau, terlambat saya mengusut satu perkara. Itu nama saya selaku pimpinan KPK itu dipakai apa stabilo itu dari mulai Warung Buncit sampai ke ujung Kuningan. Mereka katakan bahwa ketua KPK pengecut, tidak berani gitu-gitu kan. Tapi tidak juga saya usut gara-gara itu. Saya katakan, saya ngusut KPK itu berdasarkan hukum acara. Kalau alat buktinya kurang, walaupun di 10 truk Anda demo ke saya akan bergerak. Tapi kalau tidak ada demo pun, kalau waktu cukup saya jalan. Itu prinsip saya katakan. Nah, tantangannya itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang bedanya apa, Pak? Zaman sekarang yaitu kemampuan yang ada di dalam itu untuk menyelesaikan kasus itu.
Berarti harus ideal secara karakteristik. Nah, karakteristik seperti apa yang juga harus dimiliki oleh pimpinan KPK? Profesional, proporsional, komitmen, dan konsisten. Jadi kalau dia perkara bahwa perkara ini adalah sudah cukup bukti ke pengadilan, ya harus ke pengadilan berapa lama. Jangan terus hilang, terus tidak maju-maju. Nanti kok rame oleh media diinikan, kenapa ini kok mangkrak terus, nggak diangkat-angkat, rame nanti media, wawancara, nanti bilang, wah sebentar lagi akan kita usut. Lama-lama hilang lagi, nanti kalau media muncul lagi, akan terus. Dan hindarin pimpinan KPK dibicarakan. Akan ada tersangka baru, hindari itu. Nah, Bapak juga mengatakan bahwa mengusulkan harus ada Dewan Pengawas KPK. Seperti saya katakan tadi, yang tadi katakan pada laporan masuk, penyelidikan dan penyidikan. Kalau penyelidikannya 40, masuk ke penyidikan cuma 20, kemana yang 20 ini? Harus dipertanyakan. Nah, ini jangan sampai nanti terkesan yang macam-macam di mata publik gitu. Nah, jelaskan, kita harus transparan. Yang 20 tidak kami jadikan masuk ke penyidikan karena alat buktinya kurang, yaitu ini. Karena ini perbuatan setelah diteliti bukan merupakan perbuatan pidana. Ini. Jadi jelas, transparan. Jadi itu pentingnya Dewan Pengawas KPK kalau misalnya untuk itu bantu pimpinan, karena pimpinan hanya 5 orang, mengawasi sekian ratus anak buahnya di gedung yang begitu besar. Jadi untuk bantu pimpinan, Dewan Pengawas ada, jadi biar sinergi. Dan Dewan Pengawas juga mengawasi pimpinan. Nah, tanggal 2 September ini sejumlah nama akan diberikan kepada DPR dan Presiden. Harapan Bapak? Harapan saya sesuai dengan undang-undang. Walaupun undang-undang itu sendiri menurut kacamata saya itu agak aneh dari sisi legal drafter. Karena saya rasakan pada waktu saya menjabat, dulu saya ingin bahwa pengawas internal itu di KPK itu betul-betul berfungsi dan strukturnya harus di atas yang lain gitu. Eselon 1 seperti deputi penindakan, deputi pencegahan. Pengawas internal eselon 2 artinya hanya dia berkemampuannya di level bawah kan. Saya menaikkan jadi eselon 1 supaya dia bisa juga mengawasi eselon 2 para direktur. Ternyata harus merubah undang-undang. Karena nomenklaturnya di KPK itu sudah dimuat di undang-undang. Nah, seharusnya di undang-undang itu hanya normatif saja, umum. Nomenklatur ada di PP, sehingga kalau ada perubahan struktur kita gampang. Jadi harapannya sebenarnya Bapak berpegang pada pasal 21 ayat 5 Undang-Undang KPK itu. Untuk pimpinan ya. Untuk pimpinan. Tapi untuk isi KPK, lembaga KPK orangnya, pasal 43. Oke, itu yang harus menjadi bahan pertimbangan dari tim seleksi KPK. Oke, terima kasih Pak Antasari Azhar telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.